Oke, selamat malam semuanya ya, teman-teman kelas investasi dan teman-teman XO ya. Pada malam ini kita seperti biasa ya, malam Senin, rutinitas untuk kita kompor, konsultasi market dan portofolio. Kali ini kita akan membahas view market ya, luar biasa satu minggu kemarin. Market kita disuguhkan dengan atraktif, luar biasa ya. Semoga saja minggu depan masih ada potensi untuk technical rebound dulu. Kalau enggak, mungkin skenario-nya dia uji supportnya di sini lagi ya, 7.000. Itu menjadi krusial poinnya. Semoga saja minggu depan ada nafas dulu ya, karena memang masih konsolidasi di range ini. Tapi kalau skenario ternyata dia breakdown, mungkin dia possible bisa ke sini dulu ya untuk view marketnya. Tapi kita doakan semoga dia ada technical rebound dulu, kasih napas. Karena biasa memang bulan November ini bulan-bulan penuh dengan diskon. Nah, kenapa bisa tahu? Kalau kita lihat seasonality-nya, teman-teman. Bulan November ini adalah bulan-bulan untuk nabung memang ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini untuk IHSG sendiri, di dalam 10 tahun terakhir, bulan November ini probabilitasnya memang lebih banyak merahnya ya, kalau kita perhatikan. Bahkan di beberapa tahun sebelumnya ya, mayoritas minus, dan 2024 udah minus 5% baru awal-awal November ya. Tapi probabilitas di Desember untuk panen rayanya pun luar biasa ya. Karena dari 10 tahun terakhir, mayoritas hampir 90% hijau pekat. Ya, semoga saya kita doakan Desember nanti pada hijau pekat, khususnya saham-saham blue chip ya. Nah, ini yang membuat untuk view-nya. Kemudian kalau kita lihat secara sektoral, kalau kita perhatikan secara rotasi sektor, di pergerakan minggu depan ini, mungkin kita bisa memperhatikan saham-saham yang di bidang ini ya, energi, kemudian sektor health kesehatan, infrastruktur, serta sektor finance yang masih, tapi finance-nya bukan yang big cap-nya ya, gitu. Saham-saham yang bank digitalnya ini masih cukup atraktif. Sektor tekno juga sempat mulai menguat 2 hari kemarin ya, Kamis Jumat balik arah. Nah, ini sektor-sektor yang diperhatikan minggu depan untuk sektoralnya. Memang jujur ya, kita lebih fokus ke saham-saham konglo. Langsung saja kita bahaskan untuk saham-saham ini ya, untuk di dashboardnya dulu, untuk kita cek saham-saham yang top akum bandarmologi 5 hari kemarin. Di sini terpantau ITMG, INDF, PNBN, MTEK, GZCO, aksi TAPG, ERA, ini yang 5 hari kemarin di saat IISG anjlok, dia justru di akumulasi. Ada TINS, nah ini juga bisa diperhatikan ya. Ada LSIP, PNLF, kemudian PTRO, Java. Sedangkan untuk non-retail, ini ada di ITMG, INDF, Nickel, MTEK, LSIP, PFA, BRIS, PNLF, TSPC, TINS. Sedangkan top akum foreign dalam 5 hari kemarin, di sini ada INDF, ITMG lagi, PNBN, TINS, Raja. Nah, ini mungkin saham-sahamnya TINS juga menarik, ini merah-merah karena bandarmologinya bagus. MTEK, ERA, LIT, PTRO, dan sebagainya. Langsung saja kita ke saham-saham konsultasi teman-teman semuanya. Yang pertama ada di sini yang konsultasi ya, Pak Goris. BRMS Brand Toba Pak nih, kita cek dulu ya. BRMS Brand. BRMS kalau kita perhatikan kemarin dia sempat ada perlawanan di demand area. Memang area-area di sini area akumulasinya brand ini ya. Pokok brand BRMS gitu. Yang penting jaga supportnya level di 370 untuk perdagangan minggu depan. Ada potensi untuk dia melanjut kenaikan ke 420-an untuk uji coba lagi level resistnya, karena kemarin dia sempat masuk demand area ideal untuk melakukan entry kemarin di sini di bawah 400-nya. Nah, itu untuk view-nya untuk minggu depan. Kemudian brand biasanya di dekat-dekat 6 ribuan akumnya ya dari sini nih. Karena dia masih dalam konsolidasinya. Biasanya di dekat level-level 6.400 sampai 6.000 itu ideal untuk melakukan entry kembali brand. View-nya masih konsolidasi. Kemudian Toba dan Pani, kita cek Toba. Toba masih di demand areanya tapi masih krusial ya, krusial resist supportnya di sini. Dia jangan sampai tembus di level 490-nya ya, itu menjadi krusialnya. Ini sih mau potensi ke bawah dulu nampaknya ya, kalau kita lihat dari Jumat kemarin juga masih distribusi di sini. Nah, ini untuk view Toba.
hati-hati aja ya kalau misalkan, karena dia sebenarnya supportnya tuh 498, ini udah breakdown ya. Kalau dia breakdown ke bawah lagi, ini possible bisa ke 470-an ya. Karena dia udah tembus support 498-nya yang menjadi krusialnya. Kemudian Pani. Pani kalau kita perhatikan di sini ya, kalau kita pakai indikator moving average dulu bentar, kita cek. Kalau kita perhatikan untuk Pani ini sendiri, kita cek dulu MA20-nya. Saya setting dulu. Kalau kita perhatikan Pani ini sendiri ya, teman-teman. Ini masih mantul dari MA60-nya kemarin. Kalau kita cek si Pani ini, stylenya ini aja. Nah, kalau kita perhatikan dia rebound dari MA50-nya, dan ini juga merupakan area demand-nya pembelian kemarin. Nih, kemarin ya teman-teman, yang spec buy waktu anjlok-anjlok ya. Dia biasanya emang tipikal kalau saham yang masih ada isi di dalamnya, itu biasanya dia rebound di demand areanya ya. Ini untuk Pani, untuk minggu depan sih mungkin akan uji lagi level resistnya di sekitar 15.000 ya, sampai 15.500 untuk view minggu depan. So far sih dia mantul di demand areanya. Nah, itu untuk pergerakan view-nya. Kemudian Adaro mungkin akan atraktif ya, karena besok RUPS biasanya ketika RUPS-nya live ini mungkin akan atraktif. Terdekat sih dia akan uji coba dulu 4010, break 4010 possible bisa 4100-an ya lagi. Itu untuk Adaro menjelang RUPS, besok akan live RUPS-nya. Adaro itu untuk view-nya masih bagus. Wika Om, oke kita cek Wika. Wika lagi di crucial point ya. Ini possible dia nutup gap dulu nampaknya. Yang dulu gap 266-nya belum ditutup waktu dia rebalancing MSCI-nya. Mungkin ke sini dulu dia nutup gapnya, skenario bearish-nya. Dia nutup gap ke 266. Kalau misalkan dia breakdown lagi besok 290-nya, possible ke sana dulu dia untuk view-nya untuk Wika sendiri. Sama-sama. Kemudian HMSP GRM. Kenaikan PPN yang baru saja dirilis oleh pemerintah ini juga membuat ini ya, saham-saham rokok biasanya kan kena pajak penghasilan juga ya untuk ininya. Beberapa produk gitu, elektronik, rokok juga ya, selain cukai ini juga bisa kena ya. Apalagi demand-nya masyarakat bisa berkurang. Kalau untuk view secara teknikalnya, kalau kita perhatikan memang masih mencoba untuk keluar dari zona konsolidasinya ya di sini. Tuh. Karena udah lama di konsolidasi, level resistnya dia harus keluar ke di atas 710 baru dia menarik untuk si AMSP. Karena masih lama sekali konsolidasinya. Kemudian gudang garam kurang menarik aja ya, karena teman-teman rugi waktu kalau di sini. Karena pertama tidak ada sentimen, kemudian sudah hampir seminggu 2 minggu lebih ya di sini konsolidasi. Dia kalau tidak keluar dari zona area 13.875 rugi waktu juga di sini. Lama sekali sideway-nya, apalagi trennya apa? Downtrend dalam tren besarnya ya. Ini untuk si gudang garam teman-teman ya, itu untuk view-nya. Indi Pak target pullback. Oke, Indi target pullback-nya mungkin mau lakukan ini ya, pembelian. Indi sendiri target pullback-nya udah ada target pullback, memang ada area demand di sini. Yang penting jaga supportnya. Kalau untuk main buy on weakness itu di level 14.400 lah kurang lebih ya. 1.400 ya, itu dijaga aja karena ini di dekat-dekat demand-nya, semoga aja minggu depan rebound dulu. Tapi kalau skenario-nya breakdown 1.400 wajib keluar ya kalau buy on weakness kayak gini. Karena itu crucial point, karena bisa saja nanti dia ke 1.300 kalau dia breakdown 1.400. Nah, itu untuk target pullback-nya. Kalau dia breakdown 1.400, maka possible dia ke 1.300 ke demand area-nya di sini. Nah, possible bisa ke sana dia. Nah, itu untuk view dari Indi pullback-nya. Average BBCA 10.250, BMRI 6520. Sudah bagus pemilihannya nih Pak Dogo Daniel ya, BBCA. Biasanya dia yang paling duluan nanti rebound Desember ini. BBCA 10.200 masih oke lah ya. Yang penting jaga supportnya, dia jangan sampai di bawah level 9.800. Harusnya sih dijaga ya. Possible sih bisa lagi ntar Desember, tinggal adu sabar aja. Tapi terdekat untuk view minggu depan ya, kalau dia dinaikkan dulu, berarti dia possible ke sini dulu, ke 10,5, itu untuk view-nya. Kemudian BMRI
Kita lihat view-nya memang kayaknya untuk dari BUMN ini yang paling kuat ya dibanding BRI dan BNI, ini yang paling kuat. Sementara sih dia udah di demand area, biasanya area-area udah pembelian nih di level 5.700 sampai 6.300 itu level-level nabung buat panen Desember. Karena saya perkirakan ini lebih menarik dibanding BRI untuk view Desembernya. Karena kita tahu sendiri di sini masih tidak seagresif BRI ya untuk outflow-nya. Nah, makanya ini pilihan BUMN itu biasanya mandiri ya untuk yang perform mungkin Desember karena terlihat masih ada lebih banyak net foreign ya dibanding sell-nya. Beda halnya dengan BBRI. Teman-teman akan melihat bagaimana outflow-nya. Makanya kemungkinan kalau untuk BRI ini akan susah kalau belum ada asing masuk besar. Ya, gitu dia. Makanya lebih bijak memang Mandiri dan BMRI. Masih oke BMRI, memang area-area itu kalau niatnya memang buat untuk Desember tinggal atur money manajemennya, atur porsinya. Nah, jangan sampai all in satu harga itu aja ya. So far masih oke untuk Mandiri. Yang penting beli bertahap kalau saran saya ya. Jangan satu harga intinya. Money management DCA, dollar cost average, beli beda-beda harga. Nah, itu kalau main banking nggak bisa satu harga. Itu aja untuk ininya. BBRI sama ya. Kalau BBRI sorry to say agak susah memang karena kita bicara data ya daripada kita memberikan harapan-harapan surga gitu. Karena data berbicara di sini BBRI ini kemungkinan agak susah dia walaupun Desember kecuali ya skenario barunya mungkin inflow asing besar. Nah, kalau inflow asingnya besar mungkin beda skenario lagi. Tapi kalau ternyata sampai akhir November masih kayak gini datanya, mungkin paling mentok 5.000 itu udah paling optimis itu di tahun Desember ini. Nah, tapi balik lagi tetap lihat di sini ya. Karena memang sih kalau kita lihat BRI ini krusial poin jangan sampai buat new low di level 4.090-nya itu menjadi support kuatnya kalau dia breakdown Desember ini itu sangat bahaya gitu. Tapi kalau dia misalkan skenario-nya di akhir November ini cuma bergerak di level ini gitu. Karena memang harus jujur ya, IBR itu harus tergantung asing ya, nggak kuat pahlawan bursa. Sekuat-kuat apapun bursa bursa lokal nampung ya para retail nggak akan kuat melihat guyurannya terlihat terbukti di sini banyak sekali yang nyangkut para retail sampai ke sini. Kita tidak bisa melawan data karena memang jujur ya banking itu dikuasai oleh investor asing, pengendali transaksinya investor asing. Jadi ketika masih outflow agak susah untuk gerak kecuali memang niatnya untuk long term view. Misal nahan sampai setahun 2 tahun, ya tidak masalah. Tapi belinya dollar cost average. Jangan pernah biasakan beli satu average kalau main banking. Pasti susah napasnya gitu. Biasakan beli bertahap. Beli di dekat-dekat demand area. Misal 4.300-an, 4.000. Nah itu udah demand areanya. Tapi memang long term-nya view. Bukan untuk jangka pendek. Tapi untuk tahun depan. Kalau memang lagi nyangkut terhormat ya gitu. Itu view-nya dari banking. Karena kita pakai datanya. Bris 2950. Kalau saya sih lebih nyaranin kalau memang niat long term view tinggal ditambah aja. Nah, itu. Daripada menunggu ya. Bris hampir sama juga ya karena dia seirama dengan BRI. Kalau BRI-nya belum kemana-mana, belum naik banyak, ini juga pun konsolidasi. Terlihat sekali di dalam chart-nya di sini ya. Masih terkonsolidasi, belum keluar. Terdekat sih minggu depan uji coba resist 2940. Itu aja ya. Yang penting tahu supportnya. Supportnya 2760. Jangan sampai breakdown 2760 karena kalau breakdown bisa bablas ke bawah. Nah, itu aja dijaga supportnya. Aces SMDR ya. Aces SMDR. Kita cek dulu. Aces SMDR. Aces juga lagi di crucial point ya karena memang kondisi ISG banyak yang udah mau tembus-tembus crucial supportnya ya. Aces ini skenario buruknya dia possible kalau dia breakdown ya di level area 800 terus hati-hati ya karena possible bisa ke 75 760 lah ya. 755 760 mungkin ke area sana dulu terdekatnya ya. Ada demand-nya yang penting jangan sampai aja dia breakdown. Mungkin possible-nya bisa ke situ. Itu untuk Aces. Kalau mau aman sekarang mending saham yang uptrend. Kayak misal apa contohnya Bang? Teens kayak gitu ya. Saham-saham yang uptrend gitu. Kalau mau survive terus saham-saham kayak Adaro, nah itu tuh masih uptrend gitu ya. Itu paling aman kalau mau di market sekarang gitu. Ada sentimen corporate action, ya. Itu corporate action atau grupnya Bakri yang masih uptrend gitu. Tinggal titik entry-nya aja dilihat ya. SMDR ini sesuai ulasan minggu lalu ya. Kalau dia breakdown level ini possible ke sini dulu dia. Skenario-nya ke 270-an. Itu untuk view-nya masih sama ya.
MDKA ini dia harus mengikuti pergerakan dari ini. Prospek saham Adaro bagus dua-duanya. Oke gitu. Tapi dalam jangka pendek, Adaro kalau saya lihat mungkin akan tertekan habis X-date. Kalau AAD boleh pesan all ya. Kalau saya bilang all in nanti all in juga ya gitu. Yang penting boleh pesan IPO AADI bagus sekali, kemungkinan bisa naik banyak karena itu nanti akan menjadi mesin dividen stoknya ya gitu. Boleh itu pesan AADI. Tapi kalau untuk Adaro skenario jangka pendeknya mungkin turun karena habis bagi dividen nanti. Besok yang menentukan Adaro ini ya berapa rasio pembagiannya karena menurut proyeksi itu minimal 1000 sampai 1300 ya. Jadi punya chance dapat cash 20-30% untuk yield-nya, tapi harus siap juga turun 20% after dia bagi dividen Desember nanti. Kemungkinan akhir November atau awal Desember mungkin akan ex-date ya. Besok baru RUPS, setelah RUPS pasti ditentukan tanggal come date-nya. Dan IPO AEDI pun nanti akan listing setelah ini ya Desember ya kalau nggak salah awal Desember. Dan teman-teman yang hold Adaro itu punya SIO ya 100 banding 23, artinya setiap 100 lot induk yang dimiliki mempunyai hak tebus AADI 23 lot. Nah, teman-teman harus punya kalau mau punya Adaro usahakan genap ya gitu. Dan nanti tebusnya itu kapan? After 1 hari listing. AADI listing dulu, nah, baru nanti dia akan dapat PUPS namanya ya untuk penebusan dari induk ke ADI gitu. So far masih bagus dua-duanya. Game changernya mungkin Adaro jangka panjangnya 2025 akan bagus karena dia masuk ke energi terbarukan seperti brand. Tapi untuk mesin dividen stoknya itu beralih ke ADI. Sebenarnya dia spin off itu hanya pembagian tugas aja. Yang tadinya Adaro dividen stock sekarang jadi AADI. Nah, tadinya Adaro yang call sekarang berubah menjadi renewable ya, energi terbarukan. Harusnya energi terbarukan 2025 juga sentimennya bagus gitu. Makanya dia mulai siap-siap ancang-ancang Pak Boy Tohir. Itu sih untuk view-nya ya masih bagus. Untuk ada udah IDI. MDKA, kita cek MDKA. MDKA, sorry to say ini memang agak kurang banget ya. MDKA ini ya masih tren ke bawah. Better sih jangan dulu aja ya karena possible dia support kuatnya di sini 2060. Nah, itu dia kalau sampai 14 breakdown 2060 bisa ke bawah lagi ya. Itu harus dijaga 2060-nya. Itu tuh MDKA ya, jangan senang-senang yang terlalu banyak downtrend ya. Kalau market lagi anjlok gini jangan pilih downtrend, pilih yang uptrend kalau mau survive. Kalau downtrend tambah anjlok deh. Nah, itu kata kuncinya ya, tapi ya terserah teman-teman kan teman-teman punya dana. Telkom, kita lihat Telkom. Telkom biasanya ntar mainnya Desember dia saham-saham LQ45 ya. Telkom ini juga masih tren turun ya. Tren turun ini, bablas supportnya semuanya ini tuh lihat aja ya. Kita bicara fakta, tidak perlu dibagus-bagusin. Kalau lagi tren turun kita bilang tren turun ya. Namun dia berada di crucial point memang untuk demand-nya si Telkom ini. Yang penting Telkom ini jangan sampai buat new low ya. Kedepannya yang penting jaga new low-nya di sini di sekitar berapa low-nya nih? Kita cek. Di 2450. Nah, ini ya. Bahaya sekali kalau dia breakdown di bawah 2450. Ya, ini memang di demand area biasanya akumulasi, tapi tetap jaga support ya. Telkom ini lagi downtrend soalnya nih, kalau teman-teman lagi buy on weakness di demand area seperti ini, harus jaga support kuat. Jangan sampai bablas di bawah 2450, karena kalau bablas bisa 2000 bahkan. Saham downtrend akan semakin turun sampai ada tren pembalikan. Itulah konsep dalam Dow teori, ya. Saham uptrend itu akan tetap uptrend sampai ada tanda-tanda berubah tren. Nah, begitu pun memang ya. Yang penting jaga support 2450. Itu untuk targetnya si Telkom. Tapi kalau dia untuk uji resistnya, paling mentok dia uji resist dulu di sekitar 2600-an dulu. Sampai 2700 sekitar itu. Nah, itu untuk Telkom view-nya ya. Brand target reversal. Brand masih tadi udah dibahas ya. Harusnya nyimak tadi ya, atau baru datang nih. Brand masih di situ-situ aja konsolidasi. Targetnya biasanya level-level untuk reversalnya paling mentok 7.000-an lagi ya. Itu dia 7.000. Minggu depan sih uji 7.400 lah ya. 7.600 itu dia. Tapi enaknya dia belinya 6.000 sampai 6.400 biasanya 6,5 lah. Itu dia. Areanya masih konsolidasi soalnya brand ini nggak bisa banyak-banyak ya. Cuma di sini aja bola-bola tinggal beli-beli di dekat-dekat supportnya, jual resistnya gitu aja cara kerjanya. Ini untuk brand ya. Harusnya sih dijaga di 6.500-an ya. Kemarin Om PP beli kalau nggak salah waktu DX tuh 6,5 ya di sini. 6,5-an kalau nggak salah. Harusnya dijaga-jaga atas level itu. Itu untuk view brand.
Goto sudah bisa dibeli Pak. Goto ini mainnya sama gampang Goto itu nyari cuannya ya. Biasanya dia dekat-dekat 60-an kalau nggak salah ya. Kita cek dulu Goto. Goto itu di dekat-dekat sini. Ini sudah area-area demand ya, Bang. Area 61, 63 oke lah untuk akum. Biasanya ntar 70 jual gitu dia. Sementara masih itu pola range-nya. Range-nya itu 61, 70. Nah, itu aja. 61, 63 lah ya. 61, 63 boleh akum. Biasanya ntar jual 70. Emang gitu lagi polanya. Itu untuk Goto. XO silahkan aja untuk XO ya, tonton bisa dapetin karena di XO juga kemarin udah info-info kripto juga ya, banyak juga di sana. Kalau yang mau dapat live setiap hari, silahkan hubungin admin aja XO ya. Bisa, WIRG Pak, Afresh 102, kita lihat. WIRG, WIRG, kita cek, lihat chartnya dulu ya. WIRG ini sih di demand area emang ya, di dekat-dekat demand area. Yang penting jaga support aja kalau main-main demand area itu kata kuncinya. Yang penting jaga jangan sampai di bawah berapa nih? 100 ya, kurang lebih 100 lah itu. Itu krusialnya. Ini sih mau mencari technical rebound ya. Kalau beli-beli kayak gini, technical rebound hijau jual gitu. Kalau iya main kayak gini ya tipikalnya. Itu untuk view-nya. Yang penting jaga jangan sampai breakdown 100 aja. Itu ya Pak Romy Silalahi. Langsung saja bisa dihubungi di adminnya ya teman-teman kalau yang untuk XO ya. Itu teman-teman bisa langsung hubungin admin buat untuk tanya-tanya dan live kalau yang menarik ya. Kita cek dulu apakah ada pertanyaan. Saya sih besok masih ngawasin saham-saham IPO ya, masih enak. Saham-saham naik, kemudian kayak ini, apa, DAZ, tapi DAZ udah 3 kali arah ya. Besok kayaknya bongkar deh. Sama Adaro sih, besok menarik Adaro tuh. Apa nih? Wah, tiba-tiba ada spam nih. Siapa yang nyepam ini? Kayaknya ini bahaya nih, siapa yang nyepam. BDMN masuk di berapa bagi yang belum punya? Oke, kita cek BDMN ya. Alasannya apa masuk BDMN ini? Masih banyak bang BUMN ya. Oh, seneng aja mungkin kali ya. BDMN udah di demand-demand area, tapi emang agak slow sih ya. Mending beli mandiri sekalian kalau buat Desember ya. Saya nggak tahu niatnya mungkin karena mungkin udah sering cuan di sini ya nggak apa-apa ya. Saya lihatkan view-nya aja, karena yang namanya selera setiap orang beda-beda ya. Nah ini BDMN sebenarnya udah demand-demand area, tapi dalam beberapa terakhir dia sideways aja pergerakan chartnya ya gitu. Kalau untuk BDMN sih emang idealnya enaknya 2400 2,5 lah itu untuk area-area ideal ya 2400 2,5 itu udah ideal untuk si BDMN. Nah itu karena ditanyain BDMN. Tins masih bagus ya, justru bagus nih akum saya senang ya. Tins itu kalau bisa dapat di bawah 1300 enak tuh ya. Tins ini udah masuk akumulasi, biasanya ntar naik dia kuat ini. Asingnya gila-gilaan ya. Dan dari bandarmologinya juga waktu dia narik di September nggak bisa bohong ya Tins ini. Justru saya senang saham-saham yang kayak gini ya. Fresh mereka 1300, emang dekat-dekat sini udah. Rata-rata kalau kita tarik data dari 9 berapa nih? Dari 10 September, Tins bagus nih. Rata-rata 1300, kalau dekat-dekat dapat di bawah 1300 malah diskon tuh, bagus banget. Tins masih oke. Malah saya senang nih, masih uptrend. Bandarmologinya ada, laporan keuangannya bagus, 3 kuartal berturut-turut, asingnya juga masih bagus. Nah ini justru yang survive biasanya. Nah itu tuh tinsnya bagus malah untuk di akum. Akum biasanya disuka ribuan. Area akumnya ya boleh lah sekitar berapa ya 1200 1300 lah area akumnya. Itu untuk tins masih bagus banget tins. Oke kita cek lagi. Mungkin ada yang kelewat pertanyaan-pertanyaan. Raja ini juga bagus nih. Saya senang Raja nih. Raja nih game changer ya. Saya juga lagi senang lihat AK-nya nih ya. AK ini sejak 5 November ya. Saya nggak tahu tiba-tiba dia akum terus nih si AK nih ya. Si AK ini kayaknya dia crossing barang aja OD ini karena udah lama akum ya. Kalau saya sih ngeliatnya dia crossing barang aja OD ini. Kalau saya sih ngeliatnya AK Raja ini bagus uptrend. Nah ini game changer juga. Di saat ISG merah dia alpha, artinya alpha dia melawan arus ya. Nah ini bagus nih. Kalau mau akum saya senang nih. Harusnya sih di ATH ya. Kalau kita lihat target ATH-nya nih kayaknya ini bagus dia nih kita cek ya. Kalau saya cek apa nih? 1100. Saya senang malah Raja ini ya. Ini kayaknya lagi diproyekin ini. Main dia beli terus ownernya. Arahnya sih bisa 2800 nih.
bagus Raja nih. Kalau dapat diskon bagus, boleh banget nih buat swing. Saya lebih prefer nih saham yang uptrend kayak gini. Kalau nggak salah sih harusnya dia diproyekin kalau ngelihat cara kerjanya ya. Kalau kita melihat dari volume-volumenya seperti ini, harusnya sini game changers ya. Karena dia saham all time high. Saham all time high itu sky is the limit kata orang. Ini possible bisa 2.500, 2.700 lah sampai 2000 tahun depan. Mungkin Desember juga bisa. Bagus nih. Saya malah nunggu kalau dikasih di 1.800 2.000 areanya oke lah nih. Bagus Raja, bagus. Saya juga senang nih buat nge-swing, bagus nih. Bagus banget Raja. Ada ya untuk kripto ya, kemarin sempat ngasih ada ya Cardano, kemudian Bome ya. Di sini teman kalau saya cekkan ya nih teman-teman bisa saya share sedikit ya. Karena emang kita ngelihatnya momentum ya. Ketika ada lagi momentum kripto rame ya udah kita kasih juga karena di situ ya teman-teman. Di situ ada di XO ya. Biasanya Mr. Chris dia ngasih info ya, itu untuk yang ininya kripto-kriptonya bagus juga tuh. Kalau lagi happening ya milih aja yang lagi rame ya. Kayak mana emang lagi rame aja untuk yang ini kripto ya. Tapi kita nggak terlalu fokus di kriptonya. Itu buat untuk selingan aja, buat untuk hiburan juga ya, buat teman-teman daripada nggak ada dapat sama sekali ya gitu. Ada ya untuk rekomendasi kripto. Pak Gerald silahkan aja ya. Dihubungin admin kalau untuk yang XO buat untuk diversifikasi lah, karena emang lagi rame ya, duitnya lagi lari ke sana ya, kita ikutin aja. Silakan hubungi admin aja kalau untuk informasi lebih lanjut terkait XO ya. Biar besok kalau memang ada yang menarik, biasanya live di sana. Oke, kita cek lagi pertanyaan-pertanyaan. Belum ada lagi. Kita coba cek-cek dulu ya. Memang itu yang masih bagus. Memang Raja, Tins, kemudian Adaro. Nah itu minggu depan kayaknya masih sektor energi ya. Kita cek dulu di investing. Kemarin penutupan bursa US koreksi dulu karena udah naik banyak after Donald Trump ini ya terpilih. Kalau kita lihat komoditas mayoritas pada koreksi ya, komoditas seperti gold ya minus tipis, kemudian crude oil masih minus, nickel masih minus. Saya nggak tahu tin, biasanya kalau tinnya itu hijau besok biasanya timah plus ya. Kalau kita cek kalau masih merah berarti masih bisa koreksi dulu. Memang area ideal 1.200 1.300 tin. Biasanya dia masih koreksi, dia biasanya kalau udah hijau pasti hijau pekat besoknya tins. Nah ini dia masih belum. Udah kalau kita cek untuk batu bara, kita cek dulu. Batu bara kita lihat, batu bara hijau pekat ya. Nah ini besok kemungkinan Adaro cukup bagus juga ya, sama-sama batu bara. Biasanya sih karena hajatan mungkin di Adaro ya, karena Adaro besok mau RUPS ini real time, teman-teman bisa cek tuh atraktifnya. Iya, cuma batu bara yang naik kemarin. Kita cek dulu pertanyaan. Boat kita cek dulu. Baru IPO Boat ini. Boat kalau kita cek ya di sini dia kan underwriter-nya siapa kok nggak salah. Boat ini OD ya. Kalau kita perhatikan dari awal dia listing memang OD masih belum banyak keluar ya, justru beli. Harusnya sih masih akan atraktif Boat ini. Masih akan atraktif dia untuk naik turunnya ya. Terakhir kemarin kalau nggak salah dia sempat buyback ya 14 Mei OD ya benar 14 Mei pas waktu merah di sini dia buyback besoknya atraktif mungkin masih akan atraktif juga 140 150 lah minggu depan Boat masih buat enak set untuk Boat ini ya karena masih ada penunggunya di dalam si OD ini belum keluar banyak itu untuk Boat masih enak untuk set PTBA oke kita cek PTBA dividen stock ini ya PTBA kalau kita perhatikan di sini pergerakannya ya dia udah mendekati dekat-dekat demand-nya juga di sini. Kalau bisa sih PTBA kalau misal mau nampung ya dekat-dekat sini nih enak nih. Udah mulai ya kalau mau nampung. Possible sih dia mau masuk ke area demand-nya di sini kalau untuk view PTBA sendiri. Tapi kalau misalkan skenario-nya besok dia rebound berarti dia mungkin akan uji resist di 2840-annya. Nah, itu dia untuk si view PTBA. Itu untuk view-nya PTBA. BRMS kita cek udah banyak ya chartnya bentar saya belum scroll ke bawah nih BRMS tadi udah kita bahas ya Pak Jendra kayaknya telat masuk kali ya udah kita bahas BRMS tadi di awal-awal ya saya ulangin lagi ya coba diperhatikan dulu ya BRMS ini possible besok kalau dia rebound dari 400-nya akan uji coba 430 sampai 450-nya minggu depan ya gitu bukan hari Seninnya tapi view minggu depannya Senin sampai Jumat. Karena dia kemarin masuk demand area, emang area-area di sinilah area entry buy. Di sekitar 350 sampai 360-an itu area demand emang di sini.
Dia suka rebound ya kalau udah dekat sana. Harusnya sih besok dia akan technical rebound dulu uji sana. Masih bagus. LSIP Mas, LSIP. Kemarin ada berita ya tentang Devor Forest ya kalau nggak salah, pokoknya terkait tentang sawit, pada dipukul ya saham-saham sawit. Tapi kalau kita cek dari bandarmologinya ya, kalau untuk ini kita cek harusnya sih menarik ya, justru menarik untuk dibeli-beli dekat-dekat sini nih. Kemarin tuh hanya sentimen saat aja ya, mungkin dipesan oleh para market maker ya biar dapat barang diskon. Nah ini so far bandarmologinya malah bagus ya. LSIP ini oke nih di band areanya. Dia kemarin tertahan di MA 50-nya ya. Area-area 1100 itu memang area-area untuk entry. 1100 inilah ya. Itu memang ideal untuk entry, masih bagus. Masih ada kepentingan karena kemarin udah di dekat supply area juga ya. Makanya terus dikeluarin berita. Wajar ya kalau dekat supply area biasanya ada berita-berita jelek aja ya. Kalau mau TP biasanya tuh. Justru sekarang ini menarik di area-area demand-nya. Ini yang masih trennya masih bagus, masih ada penunggu di dalamnya, bandarmologinya masih oke ya. Gitu. Bagus di area 1000 1100 bolehlah aku. Masih bagus juga ini foreign-nya. Masih bagus LSIP. Sama-sama. Cepin. Oke, kita lihat Cepin. Cepin ayam-ayaman ya. Ayam-ayaman masih konsolidasi belum kemana-mana. Lebih better Java sih ayam-ayaman, cuma dia ya. Karena yang masih kinerjanya kuartal 3 kemarin rilis, cuma Java yang masih bagus. Cepin sama main kayaknya kurang. Makanya dia masih belum kemana-mana karena kurang sentimen si Cepin ini. Dia nggak jauh-jauh beda ya di demand area 4.700 sampai 4.900. Itu aja geraknya nggak kemana-mana. Karena dia kurang sentimen dia si Cepin nih. Dari chart juga konsolidasi aja, range swingnya itu 1.700 sampai 5.000 lah. Itu aja dia bolak-balik. Kemudian siap sama-sama Pak Chandra, Pesap. Kita lihat Pesap. Pesap ini nunggu biasanya emas dulu ya. Besok kalau emas hijau harusnya sih besok technical rebound juga dia nih. Tapi untuk saat ini untuk si Pesap itu berada di demand area. Yang penting jaga support kayak minggu lalu saya info. Supportnya tuh di 296 ya. Jangan sampai di bawah sana. Selama dia di atas sana mungkin bisa ditektokin level-level biasanya naik di 310-an sampai 320-an arahnya. Biasanya gitu ya untuk TP-nya. Kalau mau entry masih bisa ini ya. Tapi yang penting jaga tahu supportnya aja 296. Karena dia masuk di sideways, maka tektokin aja dulu trading, nggak bisa lama-lama karena dia konsolidasi. Nah, itu dia. Itu tuh view dari Pesap. ML Pani tadi udah Pak Cendra ya, udah kita bahas tadi Pani. Mungkin dia akan technical rebound lagi. Tadi udah dibahas juga Pani ya. MLPL Pak, saya ada barang di 155. Oke, kita cek. MLPL, ada barang di 155. MLPL memang gorengan keras ya. Harus siap goncangan-goncangannya, memang dia naik turunnya gitu. Kalau untuk MLPL sendiri, kalau di 155, itu sih harusnya udah stop loss 150 ya. Karena dia praksi MLPL ini, itu dia kan satu ticknya itu 1%-an ya. Hampir 1%. Jadi harus disiplin kalau main gorengan keras kayak gini. Karena dia kalau kayak gini sih nyangkut artinya ya. Karena bisa saja dia balik lagi ke demand-nya di sekitar 120-an. Nah itu. Lain kali lebih hati-hati. Kalau entry 155 harusnya support 150 langsung buang. Jangan lama-lama ya. Karena dia sehari bisa naik 15%, sehari turun 15%. Itu karakternya. Dari mana tahu? Dari sini tuh. Turun deras, naik deras. Karakteristik sahamnya begitu. Ya, kalau bisa sih lain kali lebih disiplin aja kalau di trading di saham-saham gorengan keras seperti ini. Karena terlalu volatile. Naik 15%, turun juga bisa segitu. Nah, mungkin view-nya bisa ke demand areanya ini. Ya. Balik lagi ke plan-nya waktu awal entry, gimana level stop loss-nya, dan sebagainya. Dewa average 127. Dewa, kita lihat. Dewa average 127. Nah, ini nih ya, suka-suka ngejar nih, berarti nih. Dia waktu narik ngejar ya. Kalau ngejar, belinya tuh waktu di sini apa di sini ya, saya nggak tahu ya. Belinya waktu candle hijaunya atau candle merah. Kalau untuk sekarang sih Dewa memang masih tertahan ya, masih uptrend gitu. Tapi idealnya sih beli 100-an lebih enak ya. Kalau bisa dapat 100 sampai 100 belasan itu masih oke lah. Sekitar 100 sampai 106 harusnya ya. Kemarin dia low-nya berapa? 107 ya. Itu ideal karena kemarin di sini demand areanya tuh di sini nih harusnya idealnya. Kalau udah narik kayak ini jangan kejar kalau Bakri itu kalau narik hijau 2 ya. Kalaupun kejar itu cuma set aja nggak nginep. Biasanya kalau satu merah semuanya ikutan merah.
satu deres naik, biasanya ikutan juga yang lainnya gitu. Deres turun juga ikutan, apalagi marketnya sekarang lagi kondisi merah. Lebih presisi aja entry-nya dan jangan pernah all in ya gitu. Kalau 126 sih semoga aja bisa balik lagi 120-an, tapi tetap jaga support ya, jangan sampai breakdown di 110 aja kalau untuk sekarang. Possible ada harapan ada aja ya selama trennya masih oke. Yang penting dia jangan sampai di bawah 102 lah. Nah, itu untuk view-nya. Lain kali lebih presisi aja Pak Daniel entry-nya ya, jangan terlalu dikejar gitu. Kalau ternyata 127 harus siap stop loss dulu. Karena ketika market lagi merah harus disiplin daripada nyangkut toh nanti bisa beli di bawah gitu. Karena kalau 127 sekarang 116 udah lumayan minusnya ya. Balik lagi tapi ke plan teman-teman. Setiap entry usahakan udah tahu stop loss-nya di mana, mau take profit di berapa gitu. Biar teman-teman disiplin dengan trading plan, jangan sampai gara-gara market merah dibiarin sangkut gitu. Kalau bisa dapat beli bawah kan lebih enak. Bisa untuk balikinnya nanti gitu. Average baby 342. Oke, kita lihat baby. Baby 342. Wah, bagus sih masih uptrend baby ini, masih uptrend. Masih bagus tapi enak sih baby ini di demand areanya mah. Ya di bawah 300 enaknya. Kemarin dia sempat berikan shock terapi ya. Memang tipikal market makernya suka kayak gitu baby ini ya. Memberikan shock terapi memang saya sih senang di bawah 300 kalau dia. Tapi so far masih bisa lah. Kalau nanti dia hijau take profit aja dulu. Biasanya dia kemarin sempat berapa ke 366 ya. Harusnya sih masih possible uji lagi minggu depan 366-nya ya. Untuk si baby ini sendiri ya. Itu dia untuk baby. Karena masih uptrend masih oke lah. Itu masih so far bisa untuk di take profit minggu depannya. Oke, kita cek lagi. Ada pertanyaan. MLP apakah balik ke resist berikutnya, Pak, di 200-an? Wah, MLPL ya. Ini kayak nyangkut apa gimana ya? Susah ya, agak susah kalau sekarang. Susah dia. Karena dari flow-nya juga kelihatan ya, distribusi. Biasanya kalau kita lihat view-nya, kalau chart kayak gini agak susah. Paling mentok di sini aja dia. Makanya biasanya area sini sell, area sini buy. Jangan kecepatan belinya ya. Belinya dekat sini tuh. Ini udah kelihatan dari chart. Chart itu udah ngasih tahu area ideal kita beli di sini, jual di sini. Jangan beli di resist. Itu udah ketahuan ya. Berarti kalau beli di resist mungkin ikut-ikutan orang kali ya. Nah, kalau lain kali belinya dekat-dekat demand-nya. Nah, tunggu aja pasti ke sana. Karena dia distribusi ya. 15 November distribusi tuh YJ ini biasanya broker-broker yang dipakai ngebuangnya. Agak susah untuk balik 200 karena mentok dari resistnya di sini ya. Nah, jadi kita view lihat chart gitu. Jadi kita tidak bias, tidak denial gitu. Kalau memang resist yang apa yang kita beli gitu. Kalau kita udah tahu beli resist, resikonya harus disiplin. Wajib buang langsung. Apalagi tipikalnya emang gorengan keras. Kalau nggak mau resiko jangan trading di sini. Beli yang aman-amannya kayak Teens. Kayak misalkan tadi ada Raja yang santai-santai. Udah ada Adaro gitu. Balik lagi ke risk ya. Ketika udah tahu sahamnya udah geraknya kayak gini, harus siap resikonya juga. Jangan sampai nyangkut intinya. Apalagi gorengan keras ya. Lipo punya ya. Gorengan Lipo gitu. Nah, itu dia ya. Buat untuk jadi pelajaran aja. Agak susah ya Pak FZZ gitu. Saya nggak tahu plannya ketika beli 155 itu apa plannya. Waktu kayak gimana waktu entry-nya. Ini kan udah kelihatan deres banget ya. 155 itu waktu di mana berarti? Ini udah dekat-dekat resist harusnya area jual. Kalau bisa ngebaca chart ya, saya tapi nggak tahu apakah udah bisa ngelihatnya karena jelas banget kelihatan di sini. Ini supply area, ini namanya supply area. Area wajib sell, nggak mungkin nggak sell ya. Itu namanya supply area. Ya, itu supply area buat jadi pelajaran aja ya. Nah ini di sini demand, justru belinya demand. Gitu. Jangan kebalik ya, beli di resist, jual support. Itu namanya trading sultan ya. Kebanyakan duit. Beli resist, jual support. Nah itu teman-teman. Kita ngelihat action aja ya, tidak perlu dibagus-baguskan. Kalau emang kayak gitu ya mau gimana lagi ya. Memang kondisi sekarang lebih ngefilternya harus benar-benar ya kondisi market sekarang. Jadi benar-benar milih sahamnya yang masih ada isi, artinya yang masih ada kepentingan gitu. Kalau MLPL-nya nggak kurang, orang pada trader semua ya. Karena kepentingannya di MLPT bukan di MLPL. Makanya MLPT gila naiknya karena emang proyeknya di sana bukan di MLPL. Walaupun MLPL menjadi induknya, proyek bandarmologinya itu ada di MLPT. Oke, kita cek-cek lagi apakah ada pertanyaan. TAPG ya, TAPG. Oke, TAPG juga kemarin sempat kena ya gara-gara sentimen deforest kemarin tuh terkait
sawit. Tapi so far TAPG kalau kita perhatikan berada di tren lainnya ya, masih uptrend gitu. Di sini kalau kita perhatikan TAPG masih uptrend, masih kuat lah ya, masih oke, masih di atas tren lainnya. Di crucial point ya, jangan sampai breakdown tren lainnya aja deh. Minggu depan sih uji level resist 900 lagi dia. Dia masih di crucial point resist untuk support trend lainnya untuk TAPG. Oke, kita cek lagi. Sambil kita lihat-lihat dulu ya. Saham-saham Big Akum kemarin versi Stockbit kalau kita lihat. Versi Stockbit-nya ada Kepik ya, justru Kepik untuk kalau misal atraktif ya, Kepik tuh ada Silo NDF ESA. Nah, ESA ini menarik ya kalau teman-teman mau agak slow-slow santai dibanding beli gorengan MLPL ya. ESA itu ada isinya, ada konglomeratnya ya. Ada Pak Gabri Badi, Pak TP Rahmat, dan sebagainya. Ini justru menarik tuh ESA nih, beli deket-deket sini nih. Saya justru lebih nyaranin beli kayak gini dibanding MLPL ya. Terlalu gorengan. Kalau ini masih ada isinya. Ya masih ada bandarmologinya gitu. MLPL susah. Walaupun agak slow ya, nggak seatraktif MLPL, tapi aman, lebih safety di market sekarang. Harus pandai-pandai memilih yang ada isinya, yang ada kepentingan. Karena kalau salah pilih, kalau kayak gorengan, market deres, dia kalau udah turun, oh makin deres dah. Kalau lagi marketnya turun gitu. Terbukti di sini ESA ketika 2 hari market anjlok, dia justru hijau. Nah itu artinya berarti ada isi di dalamnya, ada penunggu di dalamnya. Nah ini justru yang menjadi pilihan saham-saham yang santai gitu. Daripada teman-teman beli saham-saham gorengan yang terlalu volatile ya gitu. Tapi balik lagi ya ke pilihan masing-masing karena duit masing-masing gitu. Saya hanya memberikan coba inspirasi aja ya gitu. Cara menghadapi market yang kondisi sekarang, minimal kita beli yang ada isinya. Biasanya dia akan kuat ketika marketnya seperti ini, tidak turun dalam ya. Kayak MLPL itu terlalu gorengan, sehari naik 15%, kemarin juga 15%. Terlalu very high risk menurut saya. Terlalu beresiko gitu. Karena yang namanya gorengan ya seperti itu pergerakannya. Tapi baik lagi ya, jangan sampai masuk besar saham-saham gorengan begitu. Mending nyangkut di BCA dibanding MLPL ya, kalau disuruh milih gitu. Terlalu gorengan soalnya. Java, kita lihat. BRIS NBBTN gimana? BRIS tadi udah dibahas, tinggal BBTN aja ya. BRIS masih konsolidasi aja geraknya, nggak kemana-mana. BBTN juga sama karena view sektor finance juga masih belum atraktif. Biasanya ntar dia seirama kalau bank-bank buku empatnya hijau, rebound, nah itu dia juga seirama naik. Kalau sekarang sih memang di demand area-area emang akumnya, tapi sentimen sektoralnya yang kurang. Nah itu yang membuatnya agak kurang atraktif untuk teman-teman kalau mau ngehold ya gitu. Memang sih sekarang dia di demand area, tapi sektoralnya yang kurang sentimen. Itu yang membuatnya susah. Paling minggu depan view-nya itu akan konsolidasi aja di level ini tuh. Di dalam kotak ini itu untuk view-nya BBTN. Java masuk udah ketinggalan kan nggak ada istilah ketinggalan di market. Market setiap hari buka ya. Nggak ada yang namanya ketinggalan. Yang penting tahu entry-nya aja. Java, nah ini Java uptrend malah ya bagus Java itu. Dia bertahan ya di trend lainnya. Kalau untuk Java ini masih bisa malah dia buy on weakness di dekat-dekat trend lainnya ini. Nah ini artinya saham yang masih dijaga ya. Kemarin ISG anjlok dia malah bertahan bahkan hijau ya. Nah ini artinya masih ada isi di dalamnya, ada kepentingan di dalamnya. Apalagi flow asingnya ya luar biasa di sini. Itu. Setidaknya ada isi dia. Masih oke lah, masih bisa nih akum-akum. Tapi buat santai aja dia, masih uptrend. Level-level 1650, 1700 lah itu untuk level pembeliannya. Tapi konsolidasi aja geraknya itu dia ya. Konsolidasi aja level-level ini ya. Itu paling geraknya. Di dalam kotak ini aja. Belum tertinggal ya. Gitu. Tapi setidaknya udah bagus milihnya Pak Agus ini. Setidaknya bisa survive lah kalau kondisi marketnya begini karena dia ada isinya tuh ya. Esa, Teens, Java itu masih ada isinya tuh kayak Raja gitu ya, Uptrend yang ada isinya itu lebih survive teman-teman kalau mau ngeholdnya daripada gorengan keras ya. Masih oke. Kita cek lagi. Terus BTN udah tadi saya salah lihat apa ya? Oke, udah ada pertanyaan lagi nggak nih? Tadi udah Java.
Kita cek dulu yang tadi top akum ya, ada ESA, Mang gorengan, Ingo kurang, PNBN. Saya belum cek PNBN. PNBN ini kayaknya uptrend juga deh. Nah ini uptrend, PNBN. AMMN biasanya proxy buat untuk jaga ISG sama kayak BCA, tapi kurang menarik sekarang chartnya. AMSP, JTRA, DSS buat jaga ISG, tidak terlalu banyak pilihannya. Paling Raja sih, nah ini Raja, GJTL. Nah GJTL juga bagus tuh. Raja bagus, kalau merah-merah beli aja. Harusnya proksinya bisa banyak, naik banyak deh. GJTL juga di main area, nah ini saham-saham yang ada isinya. Bagus juga nih GJTL. Biasanya saham-sahamnya itu aja ya, kalau yang masih dijaga. Masih bagus. Subjir, Java juga masuk. Oke, silahkan teman-teman ya, masih ada waktu 9 menit lagi untuk kita bahas. Mungkin kita bahas-bahas ini ya, kalau nanya-nanya kripto ya kita tes. Silahkan tanya kripto aja ya. Kita tes trading view, kita buka dulu trading view. Kalau belum ada pertanyaan saham, kita coba bahas BTC. BTC udah lama kita bahas nih ya. Dia possible-nya potensi 100.000 dia. Tapi butuh waktu ya. Potensial nih. Harusnya tahun ini ya, 100.000 bisa ya. Saat ini masih konsolidasi lagi. Narik konsolidasi dia di sini. Itu BTC. Karena emang lagi happening ya sejak Donald Trump. Silahkan, apakah ada lagi pertanyaan? Mau nanya koin juga bisa ya. Mungkin ada teman-teman yang pegang koin kripto, karena saham udah nggak ada pertanyaan lagi nampaknya nih. Silahkan kalau mau nanya-nanya koin ya, koin-koinan. Silahkan tanya-tanya sahamnya. Jangan sampai ini malu bertanya sesaat di market ya. Ditanyakan aja sahamnya mumpung ada waktu 8 menit lagi ya. Yang pasti masih kondisi sekarang ini harus benar-benar jeli ya, memfilter sahamnya. Kurangin yang gorengan-gorengan lah kalau nggak ada isinya ya. Karena biasanya nanti kalau teman-teman banyak kayak misal MLPL gitu, terlalu beresiko lah ya. Mending main-main kayak ESA, Teens, Java, kayak gini. Raja yang uptrend, ada isinya gitu. Malah lebih bisa survive untuk portofolio perkembangannya. Daripada yang banyak gorengan gitu. Karena harus jeli memilih di kondisi market yang seperti ini. Karena memang November ini memang bulan-bulan diskon yang luar biasa ya. Kasih besok favorit kayaknya lihat-lihat ada nih. Beberapa IPO. Crude palm oil ya, nah ini bagus nih dia. Tapi tergantung respon market besoknya nih semalam CPO naik ya. Harusnya LSI PT APG bisa technical rebound minggu depan. CPO naik 2% lagi. TOSK crossing skip ya. TOSK dia crossing itu sahamnya di skip aja. Saya sih nggak nyaranin ya. Terlalu, nah ini juga gorengan keras ya. Jangan terlalu sering main ini ya. Nggak pernah bisa beli Ferrari kalau main-main saham begini ya. Karena susah teman-teman. Pertama dia gorengan keras, kemudian dia saham crossing. Kalau saya sih lebih nyaranin jangan main saham beginian ya demi kebaikan portofolionya. Memang bisa menang sekali tapi lebih banyak boncosnya. Saham-saham gorengan kayak gini. Tapi secara chart possible mau uji 117. Kalau saya sih ditanya lebih sugesti apa suggest-nya jangan terlalu banyak main saham beginian. Sekedar saran aja ya saham-saham begini. Mending sekalian main bakri kalau mau judi sekalian ya daripada di TOSK. Mending sekalian bakri yang ada isinya gitu. Kalau mau yang saham-saham yang levelnya model-model geraknya ya gitu. Sekalian aja di sana. Daripada main di TOSK. Saya sih nggak nyaranin ya, tapi view chartnya tiba-tiba anjlok, tiba-tiba naiknya kayak gini kan. Saham-saham crossing kayak gini. Lebih baik dihindarin kalau saya. View Astra. Oke, kita lihat Astra. Astra masih sama view-nya konsolidasi juga, nggak jauh beda dari kompor minggu lalu. Nggak kemana-mana di main area yang memang dekat-dekat supportnya sekarang ini. Mungkin Desember baru dia ke 5.100-an ya. Tapi kalau minggu depan, berarti minggu depan nih, minggu menjelang minggu terakhir, akhir November ya, minggu depannya lagi. Minggu depan ini, kalau dia masih konsolidasi, memang berarti Desember baru ke 5.200. Lama konsolidasinya, Astra ya. Tapi kalau buat persiapan nabung buat Desember ya bisa aja. Tapi sizingnya diatur paling masuk 10% dana dulu. Jangan langsung all in belinya. Gitu. Das kemungkinan kebuka arahnya mungkin. Kemungkinan ya.
akan rame. Kalau saya sih tidak terlalu berani ya. Tapi kalau teman-teman udah ada bid offer, jago bid offer, bisa untuk scalping. Das kemungkinan kebuka bid offernya hari Senin. Kemungkinan ya kalau ngelihat di sini MG udah jualan TP-TP yang masuk CP, teman-teman scalper nih yang arah hunter. Saya hampir kemarin mau beli juga arah, tapi saya malas, saya beli naik aja. Karena dia udah 5 kali arah ya das ini. Kemungkinan Senin akan atraktif. Nah, itu aja, akan atraktif. Tapi kalau teman-teman jago scalping bid offer, silahkan aja scalper. Kalau memang berani ya gitu. Karena memang masih di maintain. Tapi kemungkinan bisa open gap up lagi gitu. Itu tuh view das. SMGR kita lihat SMGR. Kalau teman yang set scalping bisa tuh das Senin. Dicek aja kalau dia bangkit sama naik tuh. SMGR juga sama ya, berada di demand area nih. Tapi harus jaga support aja ya. SMGR nih kalau main demand area kayak gini jaga support. Cara kerjanya BNO weakness itu kekurangannya harus level supportnya itu dijaga, level cut loss-nya itu dijaga ketat karena sekalinya bablas ke bawah bisa bahaya. Yang penting jaga support di level 3420 ya. Itu dia dijaga untuk SMGR view-nya. Jangan sampai di bawah 3420 intinya. Itu untuk view-nya. Mending Astra atau BRI. Kalau disuruh milih, kalau lihat view-nya, kalau untuk sekedar naik ya, kalau kita cek. Karena BRI, kalau kalau disuruh milih jangan BRI, Mandiri saya. Kalau bisa Mandiri. Tapi kalau disuruh Astra dan BRI, kalau kita ngelihat seasonality, kita cek dulu ya, probabilitasnya. Biar kita pakai data ya, Astra. Kita cek dulu seasonality. Karena BRI ini terlalu ini ya, flow dari asingnya gitu. Tapi kalau disuruh milih BRI lah kalau untuk nabung ya dibanding Astra. Kalau dari disuruh dua pilihan itu. Tapi kalau disuruh milih BRI atau Mandiri, Mandiri. Nah, itu. Kemungkinan proksinya Mandiri yang lebih cepat. Karena apalagi kebijakan Prabowo menghapus piutang itu lebih banyak menekan BRI juga ya. Kalau Mandiri banyak institusi. Kemarin kan ada kebijakan ya, jadi piutang nelayan yang pokoknya ya kalau bunganya yang diiniin, yang dihapus sama Pak Prabowo ya mengambil hati masyarakat dulu gitu. Nah itu berdampak ke BRI soalnya. Tapi kalau disuruh pilih antara BRI dan Astra BRI. Nah itu karena dikasih pilihan ya, dua itu BRI. Bumi average 150. Oke, kita cek Bumi. Nah, ini Bumi pas waktu 130 nggak mau beli ya. Biasanya suka FOMO-FOMO nih ya. Bumi waktu di sini nih nggak mau beli di main area. Padahal udah kita bahas minggu lalu ya. Minggu lalu kita bahas, yang penting jangan di bawah 124, boleh akumulasi karena di main area saya bilang ya. Ini, untuk Bumi ya. Nah, ini tuh. Sekarang udah naik, suka kejar-kejaran ya. Yang biasakan gitu ya harusnya beli di sini ya, gitu. Bumi 149 sih 150 masih ada chance lah ya karena masih trennya masih oke gitu. Tapi usahakan sih lain kali beli pas waktu di main areanya ya gitu. Kalau minggu depan rebound dijual aja. Harusnya sih masih bisa technical rebound harusnya ya. Semoga aja dia mengikuti BRMS biasanya. Semoga aja Bakri minggu depan pada rebound hijau dulu biar bisa teman-teman keluar yang punya 150. Kemudian buka. Oke, kita lihat buka. Buka. Buka masih konsolidasi juga nih. Nggak kemana-mana bukannya. Dari chartnya juga lama banget ya itu. Tapi emang dekat-dekat demand area emang beli-beli di sini biasanya dia. Level-level belinya tuh 116, 119, 120 jual kayak gitu. Kalau saham-saham yang masih berada di level konsolidasi kayak gitu cara tradingnya. Nggak bisa lama-lama hold. Pasti dia ntar turun lagi gitu. Yang bisa di hold tuh saham uptrend. Kalau saham konsolidasi kayak gini, buy support jual resist. Nah gitu dia. Itu untuk view dari buka itu sendiri. BSD Pak, BSDE. Properti dia nunggu ini dulu kayaknya ya. Minggu depan ini harusnya RGDBI ya, rapat Gubernur Bank Indonesia RGBI. Kalau untuk BSD ini sekarang dia masih berada di level supportnya, jangan sampai di bawah sini. Kemarin saya juga view kan minggu lalu. Ini jangan sampai dia di bawah aja ya. Ini lagi di crucial point nih. Karena kalau dia bawah 1000, possible bisa nunggu di sini teman-teman tuh. Dia possible bisa ke sini 900-an. Pokoknya 1000 itu crucial point bagi BSDE. Jangan sampai breakdown minggu depan. Karena kalau dia breakdown, mending sekalian nunggu di 950-an. Possible bisa ke sana dia kalau dia breakdown 1000. Nah, itu dia BSDE untuk view-nya. Medco, Pak. Oke, Medco. Ini terakhir ya, udah jam 9. Medco.
Medco juga kemarin oilnya harus kita katakan ya, oilnya lagi turun memang, mungkin dia masih turun ya. Kalau untuk Medco ini karena semalam Jumat oilnya minus 2%, kemungkinan masih turun ya. Ini di crucial point juga nih Medco ini ya. Medco ini juga di crucial point support nih ya tuh. Dia jangan sampai di bawah 1105 ya. Karena kalau dia breakdown 1105 possible ke sini dia. Ya, harus hati-hati ya. Itu dia. 1105 supportnya ini. Karena komoditasnya lagi koreksi ya. Itu untuk Medco sendiri. Lagi distribusi juga deh. Oke, paling itu saya teman-teman ya. Kalau tidak lagi pertanyaan, Deutsche Apres 462 buat Sui masih aman kah Pak? Kita lihat Deutsche. Deutsche 46. 682 ya. 682. Deutsche ini minggu depan penentuannya. Jangan sampai dia di bawah 650 aja ya. Kalau Deutsche ini, kalau saran saya kalau trading kayak Deutsche ini sih beli dekat demand areanya. Ya, dekat demand areanya. Yang penting jangan sampai dia di bawah 6, support kuatnya 635 lah. Dijaga itu. Possible masih bisa ya, tapi usahakan beli beda harga. Jangan pernah satu harga pokoknya kalau dalam membeli sebuah saham, apapun sahamnya, jangan pernah satu harga all in. Selalu beda harga, yang penting tahu support kuatnya oke di sini gitu. Jangan pernah satu harga, intinya itu pesan saya. Apapun sahamnya, mau saham blue chip, saham uh, Bakri, saham Om PP, itu jangan pernah money management paling penting di kondisi market sekarang. Karena kalau beli all in satu harga sekalinya kena, langsung bablas tuh. Pasti. Jangan pernah beli satu harga. Oke, paling itu untuk kompor malam ini. Semoga minggu depan masih ada atraktif lagi marketnya ya. Tetap tadi yang seperti view saya, sama-sama seperti pilihan yang masih uptrend aja, itu yang buat untuk teman-teman bisa survive ya. Semoga apa yang saya sampaikan pada malam ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dan sampai ketemu lagi minggu depan teman-teman.